Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi kita mengadakan tutorial online untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kali ini pertemuan kedua dan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya di pertemuan 1. Untuk di pertemuan kedua ini ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan, masih terkait dengan pertemuan sebelumnya juga, tapi di sini nanti akan lebih fokus pada poin nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4, dan nomor 9. Untuk pembahasan tentang komunikasi nonverbal, kemudian komunikasi antar pribadi, dan yang sampai poin 8 ini di pertemuan selanjutnya. Jadi itu nanti dijadikan satu paket. Yang hari ini kita bahas itu dari 2, 4, sampai 9. Nah, setelah ini nanti habis kita bahas, di pertemuan selanjutnya itu kita lebih banyak diskusi gitu ya, atau membahas soal-soal yang ada di modul, biar teman-teman nanti juga lebih gampang ingat gitu ya ketika ada ujian. Jadi kita bahas modulnya dulu pelan-pelan. Ketika nanti ada yang ditanyakan bisa seperti biasa langsung chat ke Facebook saya atau ke line, bisa nanti ya. Oke, kita lanjut pembahasannya dulu. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan atau di akhir setelah saya menjelaskan. Oke, untuk proses komunikasi sendiri kemarin sudah saya bilang ada beberapa model komunikasi. Yang sering dipakai itu adalah metodenya Laswell atau model komunikasi Laswell karena lebih mudah untuk diingat dan banyak orang memakai itu. Tapi di sini kita fokus untuk proses komunikasi itu sendiri. Jadi komunikasi itu prosesnya bisa berjalan efektif atau juga bisa tidak efektif, tergantung dari si pemberi pesan, karena biasanya tergantung juga si penerima. Mungkin saja yang memberi pesan gitu kan menyampaikan, contohnya tolong berikan saya bakso, ternyata yang dengar bukan bakso dibelikan yang lain gitu kan. Nah, berarti komunikasinya tidak efektif. Tidak efektif kenapa? Mungkin saja ada noise atau gangguan. Noise-nya entah itu suara bising atau apa gitu kan, atau yang ngomong yang mendengar tidak konsentrasi. Nah, itu masuk nanti di dalam proses komunikasi itu sendiri. Di sini saya ambilkan darinya Harjana pada tahun 2003, dia adakan penelitian. Dia bilang komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud. Nah, ini tadi kan seperti yang saya jelaskan, antara si pemberi pesan dan yang menerima itu tidak terjadi hambatan, jadi pesannya bisa efektif. Sama ketika disuruh beli bakso, yang dibelikan bakso gitu, berarti paham, berarti pesannya, prosesnya sampai gitu ya. Kemudian yang lain lagi dari Wilbur Scrum, dia bilang jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, jadi maksudnya di sini yang ngomong dengan yang menerima itu sama bidangnya, kemudian misalnya kerjaannya sama, kemudian ya bisa dibilang kerjaannya sama, tingkat pendidikannya sama, itu akan lebih mudah untuk berkomunikasi, bisa lancar. Coba teman-teman bayangkan misalnya ketika kita harus berkomunikasi dengan anggapannya gini, para petani istilahnya kan, yang tingkat pendidikannya bisa dibilang mungkin rendah. Ketika kita sebagai mahasiswa misalnya ngomong, kita menjelaskan sesuatu gitu kan, kita bilang dengan bahasanya mahasiswa, istilahnya yang bahasanya tidak terlalu bahasanya susah lah untuk dimengerti para petani gitu kan. Misalnya, oh bapak ketika menanam padi itu mekanismenya seperti ini. Nah, pemilihan kata di sini kan kalau orang yang istilahnya tingkat pendidikannya yang sekolah gitu kan paham, oh mekanisme itu adalah tata cara atau cara kerjanya. Tapi ketika kita ngomong itu kita harus lihat dengan siapa kita berbicara. Misalnya karena tingkat pendidikannya tidak sama, kita pakai bahasa yang lebih mudah aja lah. Misalnya, oh bapak kalau ingin menanam padi begini caranya.
daripada harus ngomong mekanisme atau apa gitu kan, bahasa yang berbeda yang agak susah, apalagi ngomongnya bukan padi, ngomongnya malah orija sativa gitu kan, bahasa ilmiah. Nah, itu karena pengalaman komunikator dan komunikannya beda, kemudian tingkat pendidikannya beda, apa segala macam, bisa bisa saja tidak efektif. Jadi ketika ingin efektif, bicaralah sesuai dengan bidangnya. Kemudian bicaralah juga dengan orang yang sama dengan kita. Kalau nggak sama, supaya efektif, yaitu tadi pintar-pintar memilih kata gitu kan, supaya lebih proses komunikasinya itu nyambung gitu. Oke, itu kira-kira gambaran untuk proses komunikasi. Jadi kita harus lihat dengan siapa kita berbicara supaya komunikasinya nyambung dan bisa efektif. Oke, untuk slide selanjutnya ini di dalam proses komunikasi itu ada yang disebut perseptual komunikasi. Jadi kita mungkin saja memberikan persepsi-persepsi gitu kan, ketika kita berkomunikasi, kita kasih tahu seseorang, orang itu bisa saja mempunyai persepsi tersendiri. Jadi mungkin nggak sama dengan, misalnya ketika saya menjelaskan seperti ini tentang slide yang saya jelaskan, mungkin saja banyak punya persepsi sendiri gitu kan. Karena apa di sini? Karena antara saya sebagai pengirim, kemudian pengkodean encoding ini, cara saya menyampaikan itu mungkin saja mempengaruhi pola pikir, kemudian pesan saya juga mungkin saja mempengaruhi, dan mungkin mbaknya juga membayangkan sesuatu gitu, hingga akhirnya muncul persepsi-persepsi gitu kan. Nah, ini ada beberapa elemen-elemen komunikasi dan ini penting harus diingat. Jadi masih nggak jauh dari yang teorinya Laswell itu, ada pengirim, kemudian ada pesan yang disampaikan melalui media apa. Kemudian di sini tambahannya cuma pengkodean, encoding, penguraian kode, decoding, menciptakan makna. Kalau umpan balik itu sama di Laswell itu feedback, kemudian ada gangguan noise. Jadi semua elemen komunikasi ini pasti ada di proses komunikasi. Berpengaruh efektif atau tidak efektifnya komunikasi tadi juga bisa dipengaruhi dari semuanya ini. Ketika pengirimnya mengirimkan pesan yang tidak jelas, akhirnya juga penerimanya tidak bisa mendapatkan pesan itu dengan jelas, makanya komunikasinya tidak efektif. Kemudian memilih media, misalnya melalui media telepon, karena sinyalnya jelek, akhirnya itu masuk di gangguan ya, noise, sinyalnya jelek, akhirnya kita nggak dengar, malah teleponan cuma halo 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 apa gitu kan, pesannya disampaikan tidak sampai. Nah, itu bisa masuk nanti. Kemudian menciptakan makna, itu yang saya bilang tadi, persepsi tadi bisa membuat persepsi yang berbeda. Ini yang bahaya juga, akhirnya karena persepsi yang berbeda, yang dimaksud oleh si pemberi pesan tidak sampai kepada ini si penerima. Jadi itu yang dimaksud nanti yang perspektual komunikasi. Jadi harus bisa dibedakan. Nanti kita bahas lagi tentang ini. Kemudian di slide yang selanjutnya juga ada apa namanya? Ya agak lambat ini ya perpindahan slide-nya. Ini 5 komponen penting di dalam komunikasi itu ya. Baik komunikasi massa, komunikasi yang lainnya juga itu pasti 5 komponen ini masuk. Yang berbicara atau sender harus ada pesannya gitu kan, apa yang disampaikan. Kemudian channel tadi, media, bagaimana pesan itu disampaikan, misalnya tadi lewat telepon, lewat surat, ataupun langsung gitu kan. Si penerima, kemudian harus ada feedbacknya juga. Terus ada tambahan di bawah saya kasih, itu ada 4 keterampilan dasar komunikasi. Yang pertama itu jelas mendengarkan dulu ya, itu yang paling penting. Kemudian membaca, menulis, berbicara. Kenapa berbicara saya taruh di belakang? Karena untuk bisa jadi komunikan gitu ya, atau komunikator itu
mudah, kita bisa banyak ngomong apa segala macam, tapi untuk mendengar itu susah. Makanya orang bilang kalau kita ingin jadi pembicara yang bagus, yang handal, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini kenapa saya taruh mendengar itu di awal, karena memang susah untuk bisa mendengarkan gitu kan. Karena biasanya ketika kita mendengarkan, apalagi kita kita anggapannya udah agak sedikit tahu gitu atau pernah mendengar tentang itu, kita akan memunculkan persepsi-persepsi. Padahal sebagai pendengar yang baik, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain itu tanpa memasukkan persepsinya kita. Jadi akhirnya pesan yang ingin disampaikan oleh si komunikator itu sampai sama persis. Tapi ketika kita sudah punya persepsi sendiri sebagai seorang yang mendengarkan, makanya saya bilang tadi, misalnya disuruh belikan bakso gitu kan, karena kita juga misalnya udah tahu, oh ya bakso. Tapi karena kita punya persepsi sendiri, akhirnya baksonya beda. Karena kita tidak terlalu mendengarkan pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi. Ternyata bakso yang dipesan, baksonya ukurannya jangan yang besar gitu kan, yang kecil. Tapi karena kita sudah mengambil kesimpulan, kita sudah punya persepsi, oh iya bakso, akhirnya kacau. Nah, jadi untuk keterampilan dasar komunikasi ini sendiri, yang paling penting itu adalah mendengarkan. Kemudian nomor dua itu membaca, menulis, kemudian yang terakhir berbicara. Apa namanya? Kalau untuk membaca dan menulis, saya rasa itu bisa aja di apa namanya? di dibayangkan, karena untuk menulis sendiri, bahasa komunikasi menulis dengan berbicara itu beda. Jadi kalau kita menulis itu lebih formal biasanya, tapi kalau untuk berbicara kita bisa formal, bisa juga santai. Oke, untuk di slide yang selanjutnya, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu? Ya, belum ada ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu untuk model tadi yang masih yang perseptual model komunikasi ini ya. Nah, tadi kan saya bilang ini diagram ini menunjukkan bagaimana em, gangguan, kemudian apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan itu akan berpengaruh gitu ya kepada si penerima yang menciptakan makna. Jadi di sini kita bisa lihat dia akan berputar seperti ini terus. Nah, semakin banyak gangguan, semakin banyak noise, kemudian semakin banyak sumber penguraian kodenya, itu akan membuat makna baru juga. Ada contoh dulu itu iklan BKKBN ya, sekarang diganti. Kalau dulu dua anak lebih baik gitu kan, sekarang diganti dengan dua anak cukup. Kenapa? Karena ternyata ada yang salah memberi persepsi di sana dan salah menggunakan bahasanya. Jadi misalnya karena dulu itu dua anak lebih baik, maksudnya itu berarti lebih baik gitu kan. Nah, makanya dirubah jadi dua anak cukup gitu kan, karena kebanyakan orang bilang oh dua anak lebih baik gitu kan, komanya salah gitu kan. Nah, itu bisa menjadikan menciptakan makna-makna tersendiri bagi orang lain gitu kan, apalagi kalau bahasanya lebih di ini kan. Jadi tergantung orang menguraikan kode yang disampaikan atau pesan yang disampaikan di TV itu sebagai iklan misalnya kan, masing-masing orang kan menangkapnya berbeda-beda. Nah, jadi ini untuk yang konsepnya tadi, gambarannya seperti ini. Jadi nanti teman-teman ketika mau menjelaskan, jangan jauh-jauh dari model ini. Oke, iya iya ya, boleh boleh. Ya, jadi semuanya itu bisa kena.
Kenapa ada banyak panah di gangguan itu? Jadi gangguan itu bisa saja di waktu pengiriman pesan, kemudian gangguannya juga bisa ketika pengkodean itu tadi. Misalnya contoh ketika ada cowok apa ngedipin mata ke cewek gitu kan, itu ada makna sendiri, kemudian juga apa namanya, ada persepsi tersendiri dari cewek itu, kemudian mungkin aja maksud cowoknya itu untuk apa gitu kan, tapi ada persepsi, kemudian karena ada gangguan di sekitar juga, misalnya ada orang-orang yang lihat, akhirnya di situ tuh komunikasinya itu tidak efektif, padahal maksudnya ngedipin mata itu mungkin hanya untuk apa namanya, menyapa gitu kan, tapi ternyata maksud si ceweknya beda, atau ceweknya malah tersinggung atau kayak gimana gitu. Nah, noise-nya di situ itu karena apa namanya, suasananya nggak pas, mungkin seperti itu. Makanya arahnya yang noise itu tadi kemana-mana gitu kan, karena gangguan bisa aja terjadi ketika pesan itu disampaikan, atau semuanya itu tadi bisa terjadi gangguan gitu loh. Oke, ini kenapa slide-nya hilang? Bisa di ini nggak maksudnya yang saya jelasin tadi? Iya, coba saya ini ya. Udah ada. Oke, jadi untuk untuk keberhasilan komunikasi itu sendiri tergantung dari proses penyampaian komunikasi tadi. Jadi semakin sedikit noise-nya, semakin sedikit gangguannya itu, maka semakin besar pula kesuksesan komunikasi itu tadi gitu kan. Ya, kenapa ini dia malah nggak jalan ini slide-nya? Di sana lancar ya? Oke. Di tempat saya not responding dia. Tunggu sebentar ya. Saya pindah ke ini aja. Oke, saya pindah ke ini dulu sementara. Nah, di sana kan ada saya kasih keberhasilan komunikasi. Jadi untuk keberhasilan itu sendiri nanti tergantung pada isi pesannya, pesannya jelas atau tidak. Kemudian juga komunikatornya, pemberi pesan, menyampaikannya bagaimana, komunikannya tadi mendengarkan enggak gitu kan. Konteksnya juga harus jelas, kemudian sistem pencapaiannya itu jelas juga. Jadi bisa berhasil komunikasinya. Nah, kalau kenapa? Iya, hampir sama dengan kegagalan tadi, tapi maksudnya di sini untuk keberhasilan ini sendiri, ya kalau nggak berhasil berarti gagal gitu kan, tergantung dari isi pesannya juga. Jadi tergantung kepada yang berkomunikasinya juga, sama aja. Sebenarnya sama aja gitu kan, tinggal diganti untuk berhasil seperti apa, untuk kegagalannya seperti apa. Oke, kalau untuk di yang slide selanjutnya itu, karena memang agak lambat dia di sana, jadi saya langsung ke yang ini. Di sini ada model kontingensi atau pemilihan media komunikasi yang efektif. Sudah muncul belum? Belum ya?
Udah muncul? Di tempat saya malah belum. Nah, itu kita harus memilih media yang efektif dulu. Nah, ini muncul dia ya. Jadi, kita memiliki dasar yang pasti gitu untuk pemilihan media yang efektif. Misalnya di sini kekayaan informasi, information richness, pembawa informasi potensial yang berkapasitas data, Richard Clark and Robert Langer. Nah, ini maksudnya kalau ingin menyampaikan sesuatu yang jelas gitu kan, misalnya kita ingin menyampaikan undangan, misalnya sifatnya formal, berarti media yang kita kita apa namanya media yang kita pakai biasanya berupa komunikasi tertulis gitu kan supaya jelas, misalnya um, undangan apa, kemudian tempatnya di mana, jam berapa, apa acaranya, itu kan jelas kalau pakai yang tertulis, komunikasi tertulis gitu kan. Kemudian pengirimnya juga jelas, penerimanya siapa. Jadi um, supaya informasinya itu lebih kaya, kita harus pintar-pintar memilih media gitu kan yang sesuai dengan apa yang kita pengen sampaikan. Misalnya kita punya suatu produk, kita ingin mengiklankan, misalnya produk kita itu apa gitu kan, jadi kita ingin iklannya di radio supaya didengar oleh pengguna radio gitu kan. Nah, kita bisa berikan informasi-informasi di sana kan secara langsung gitu kan. Jadi harus dipilih medianya. Jadi baik itu media cetak, media elektronik, atau media internet, itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi yang penting itu adalah isi dari informasinya. Nah, medianya itu hanya mendukung. Jadi wahananya itu sudah ada, tinggal isinya. Misalnya kita mahal-mahal bayar untuk periklanan gitu kan di televisi, tapi informasi yang disampaikan cuma informasi yang nggak terlalu penting gitu, ya rugi gitu kan. Kemudian kompleksitas masalah. Nah, di sini tergantung dari kalau dari segi komunikasinya, biasanya masalah ini kalau di perusahaan atau di organisasi, yang tahu masalahnya itu biasanya pimpinan tertinggi gitu kan. Nah, di sini media yang disampaikan misalnya ada masalah dengan karyawan. Nah, manajer itu harus tahu media yang pas itu seperti apa, apakah rapat, apakah dipanggil satu-satu yang membuat masalahnya, atau dikumpulkan semua kemudian diberikan arahan. Nah, itu harus dipikirkan juga kalau di dalam komunikasi organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak untuk yang kontingensi ini? Oke, kalau begitu, ini langsung pada karakteristik dan itu tadi ya, kekayaan informasi dari media. Nah, ini kalau untuk yang informasi tadi ada yang sifatnya tinggi, kemudian ada yang rendah. Nah, itu apa namanya? Saya beri gambaran seperti itu. Misalnya media, kalau yang tinggi itu tatap muka langsung, karena kalau kita langsung itu biasanya feedbacknya juga langsung gitu kan, dan bisa mengertinya lebih 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 tinggi. Nah, jadi contohnya nanti kalau kalau teman-teman bikin gitu kan, misalnya bisa aja bilang, oh kalau penjelasan tutornya langsung tatap muka itu kami lebih mudah untuk bisa mengerti, tapi kalau ada media yang lain misalnya online itu lebih rendah ininya, tingkat pemahamannya atau ininya gitu kan. Nah, itu contohnya gitu ya, misalnya lewat telepon itu semakin rendah dia, tertulis perorangan, tertulis formal, apalagi yang bentuknya numerik formal, misalnya angka, itu makin rendah lagi. Tapi ketika dijelaskan tatap muka langsung, itu pasti lebih tinggi informasi yang didapat seperti itu. Kemudian untuk
umpan baliknya tadi saya sudah bilang, kalau tatap muka itu segera gitu kan, langsung dapat dapat ditanggapi. Kalau telepon juga cepat, tertulis pasti lambat karena ada prosesnya di sana. Tertulis formal apalagi lambat biasanya kalau dikirim gitu kan, kemudian diteliti lagi apa segala macam karena bentuknya formal. Sama kalau numerik angka gitu kan, misalnya nanti teman-teman dapat hasil untuk penelitiannya, hasil akhirnya nanti untuk skripsi, itu lambat untuk mengetahui hasil dari angka itu, salurannya. Kalau visual audio juga bagus gitu kan, karena ada gambarnya, kemudian ada suaranya, lebih lebih cepat gitu kan informasi yang didapat. Kalau audio juga cuma audionya aja, nggak ada visualnya, nggak ada gerakan apa segala macam, mungkin masih dibilang bagus lah. Tapi kalau sudah terbatas visualnya, kemudian audionya terbatas, itu udah susah untuk kita bisa ini ya, apa namanya, bisa mengerti. Makanya kemarin pertemuan pertama slide-nya kita lihat masing-masing gitu kan, tapi sekarang saya coba slide-nya bisa dilihat semua. Kemudian ada audionya, saya menjelaskan, teman-teman bisa lihat slide-nya, itu udah masuk yang di visual audio. Supaya apa? Supaya komunikasinya itu lebih tinggi tingkatannya daripada cuma dengar audionya doang. Apalagi kalau nggak ada visualnya gitu kan, audionya nggak ada, itu gimana? Susah gitu ya. Kemudian tipe komunikasinya yang bagusnya tinggi itu yang pribadi gitu kan. Kalau sudah sifatnya impersonal itu pasti rendah. Kemudian sumber bahasa tubuh alami, maksudnya di sini kita bisa, kalau langsung gitu kan, kita bisa lihat gerak tubuh orang itu, kemudian mimik mukanya gimana, alami gitu kan, suaranya kelihatan nggak dibuat-buat. Tapi ketika sudah berbentuk numerik atau angka gitu, udah susah gitu ya kita mengetahuinya, misalnya kode-kode gitu kan, agak susah. Nah ini um, gambarannya aja, tapi kalau di modul teman-teman ini tidak ada, tapi ini sebenarnya untuk mempermudah kita aja pemahamannya. Jadi makanya saya carikan ini untuk teman-teman bisa lebih lebih gampang lah gitu kan. Jadi intinya kalau untuk komunikasi itu yang lebih bagus itu ya tatap muka, seperti itu. Oke, kita ke slide yang selanjutnya. Sudah berpindah belum di sana? Di sana saya ada kasihkan grafik gitu ya. Belum ya? Sudah. Oke, itu ada grafiknya. Nah, sama kayak tadi sebenarnya, tapi ini cuma gambarnya aja saya gambarkan gitu kan. Yang gambarnya naik ke atas itu memang tatap muka gitu kan. Yang rendah itu ke bawah. Ini supaya untuk mempermudah pemahamannya aja. Jadi semakin tinggi komunikasi itu adalah yang memang yang tatap muka. Nggak ada yang lebih efektif dari itu gitu ya. Nanti saya akan tanya kenapa tatap muka lebih lebih efektif. Jadi mbaknya nanti bisa jelaskan juga. Kemudian nanti kita bisa bisa sharing lagi sama-sama kenapa yang tatap muka ini memang bagus gitu kan. Oke, di slide yang selanjutnya itu saya ada kasih darinya Johnson ya. Ya, belum kelihatan ya. Oh, sudah. Ya, itu penelitiannya. Bukan, bukan. Itu penelitiannya dia, jadi dia mungkin nulis di buku atau di jurnalnya dia tahun segitu. Jadi misalnya nanti Mbak Sri gitu kan, lulusnya tahun 2018 misalnya gitu kan. Nah, di skripsinya Mbak Sri itu Mbak Sri memberikan apa namanya, definisi. Misalnya menurut Mbak Sri, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi secara langsung antara dua orang atau lebih, kemudian terjadi apa namanya,
feedbacknya langsung dan bla 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 bla. Nah, akhirnya nanti orang ambil rujukan. Jadi ditulis nanti misalnya Sri gitu kan 2018 kayak gitu. Diambil sama orang untuk dijadikan acuan untuk belajar lagi. Nah, dari yang Mbak Sri bikin itu nanti dibikin orang lagi definisi baru lagi gitu. Jadi sebenarnya semakin tinggi, semakin tua umurnya ini berarti semakin ini dia semakin semakin apa namanya pemahamannya itu dulu itu yang dipakai gitu kan sebelum dikembangkan. Nah jadi kalau menurut Johnson ini tadi um, ada 3 syarat supaya komunikasinya efektif. Nanti misalnya Mbak Sri atau Mbak Susi mau tambahkan, oh syaratnya itu satu aja kalau menurut saya, misalnya kan, yang penting orangnya yang kita kasih tahu bisa mengerti, mendengar dengan baik misalnya kan, boleh. Tapi kita harus ini dulu, harus punya studi kelayakan dulu tentang itu. Tapi kalau yang ini dia bilang 3, dia sudah punya studi kelayakan, dia sudah punya bukti-buktinya gitu kan, secara riset. Jadi maksudnya di sini dia bilang yang pertama, kita harus mengusahakan agar pesan-pesan yang kita kirimkan mudah dipahami. Jelas ya, jadi supaya komunikasinya bagus, efektif, berarti si pembicara atau yang memberikan pesan itu harus berusaha supaya pesannya mudah untuk dipahami. Makanya saya bilang tadi ketika kita ngomong dengan orang yang berbeda tingkat pendidikannya dengan kita, kemudian um, apalagi orang yang berbeda bahasanya dengan kita usahakan memang semudah mungkin dia bisa mengerti gitu kan. Contohnya dulu saya waktu pertama kali datang ke Taiwan mau makan nggak bisa ngomong pakai bahasa Tarsan gerakan tangan gitu kan. Akhirnya orang ngerti, oh Jepang gitu kan. Nah itu pesan yang kita sampaikan ya paling mudah itu adalah dengan gerakan gitu kan, dengan body gesture, hand gesture apa segala macam. Akhirnya orang bisa paham walaupun beda bahasa gitu kan. Nah, kemudian pengirim harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Nah, ini penting. Apalagi misalnya yang menyampaikan itu, misalnya kita punya teman yang orangnya itu pembohong gitu kan. Ya gimana pesannya bisa efektif karena kita sudah punya persepsi, oh apa yang dia sampaikan itu pasti bohong gitu kan. Jadi nggak kredibel dia. Jadi ketika orang yang menyampaikannya itu misalnya kiai atau presiden apa segala macam, kita kita lebih gampang menerima dan percaya gitu kan. Misalnya kayak menteri ekonomi apa bilang misalnya ekonomi kita sekarang lagi jatuh atau apa gitu kan. Sekarang harga NT malah tinggi gitu kan. Kita percaya karena yang menyampaikan itu adalah menteri ekonomi. Tapi ketika yang menyampaikan itu misalnya anak band gitu kan, ya kita pasti berpikiran tahu apa dia tentang ekonomi gitu kan. Nah jadi harus kredibel yang menyampaikan di mata si penerima. Kemudian kita harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap diri penerima. Nah ini penting, jadi kita harus yakinkan dulu mereka benar-benar paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi boleh kita tanya gitu kan, gimana, ngerti nggak gitu kan, atau apa yang saya sampaikan tadi bisa dapat dipahami nggak gitu kan. Ketika tidak dapat dipahami, ditanya dulu yang tidak paham yang mana sehingga bisa benar-benar paham. Jadi misalnya contohnya saya menyampaikan bentuk segitiga itu adalah ketika garis gitu kan, ada 3 garis yang diinikan sejajar. Nah, ternyata ada persepsinya yang beda, malah persepsinya itu oh segitiga itu ternyata seperti lingkaran. Nah itu harus dibenarkan dulu, oh tidak, kalau lingkaran itu berarti semua garisnya menyatu. Tapi kalau segitiga misalnya itu membuat siku-siku sudut gitu kan. Itu harus benar-benar diarahkan seperti itu. Oke, untuk ini saya rasa untuk mempermudah kita aja kan yang dari Johnson ini untuk mempermudah kita, oh supaya efektif seperti itu. Tapi nanti kita bisa kembangkan lagi. Mungkin menurut Mbak Sri atau Mbak Susi nanti, oh kalau menurut saya kalau supaya lebih efektif itu adalah ketika kita menyampaikan orang yang kita sampaikan tidak tidur misalnya, boleh gitu kan. Jadi kalau orang kita ngomong dengan orang tidur berarti mungkin aja pesannya nggak nyampai gitu kan, nggak masuk. Jadi memang harus diinikan, tapi
ya dicarilah bahasanya yang lebih lebih ini gitu kan, lebih lebih bisa dikatakan ilmiah atau akademik. Jadi bisa ditambahkan nanti apa, atau diambil cuma satu dari situ tadi aja nggak jadi masalah. Yang penting bisa diingat-ingat lah. Kemudian ada faktor penunjang komunikasi itu bisa sukses atau enggak gitu ya. Ini dari Wilbur Krem tadi. Untuk sukses di sini ada 4 poin. Pesan harus dirancang dengan disampaikan sehingga menarik perhatian komunikan. Nah, ketika pesan itu tidak menarik bagi komunikan, mungkin saja juga dia tidak terlalu konsentrasi gitu kan, karena tidak menarik, akhirnya juga tidak sukses, tidak berhasil komunikasinya itu. Makanya biasanya kalau um, Pak Mario Teguh, kemudian Tung Desem atau yang lain para motivator itu, mereka memberikan penyampaian itu sudah dirancang supaya menarik perhatian audiensnya atau yang menonton atau yang kita mendengarkan. Nah, itu penting ketika biasanya teknik yang dipakai oleh Pak Mario Teguh itu di awal dia akan mengulang tiga statement yang jawabannya pasti ya. Misalnya dia bahas um, Tuhan itu maha baik gitu kan, kita jawabnya iya, kemudian apalagi ya, ya 3 kali ya, itu akhirnya sampai ke belakang-belakang kita terus ya apapun yang dia sampaikan karena kita udah dirancang seperti itu dengan caranya dia. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Kemudian pesan harus menggunakan lambang yang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Ini sama penjelasan yang sebelumnya tadi. Lambang di sini maksudnya nanti tingkat pendidikan atau pengetahuan apa segala macam di situ ya. Atau apa namanya, kesamaan gitu kan, ketika sudah ngomongin sinetron, oh berarti sinetron yang dibilang sama, misalnya sama-sama suka nonton film Korea gitu kan, yang ngomonglah pada sesama penyuka film Korea. Tapi ketika yang suka film Korea ngomong dengan yang suka film horor gitu kan, agak nggak nyambung, akhirnya juga ngomongnya, komunikasinya juga terhambat. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memenuhinya. Nah, di sini ketika kita nggak punya hasrat untuk mengetahui sesuatu gitu kan, nah misalnya kayak gini, saya menyampaikan tentang pengantar ilmu komunikasi, tapi mbaknya nggak punya hasrat untuk tahu tentang ilmu komunikasi itu sendiri. Misalnya orang nggak belajar tentang ilmu komunikasi, orang lagi belajar tentang ekonomi, tapi saya ngomong tentang ilmu komunikasi, itu bakalan nggak nyambung ketika komunikasinya nggak akan efektif ketika yang komunikannya itu atau yang penerima ini fokusnya ke lain gitu kan, misalnya belajar ekonomi atau yang lainnya, itu nggak bakalan bisa. Makanya untuk sama-sama sukses fokusnya satu gitu kan, belajar ilmu komunikasi. Kemudian pesan harus menyarankan suatu jalan memperoleh kebutuhan tersebut. Nah, ini tadi jelas ya. Jadi pesan yang saya sampaikan, saya terus mengulang yang namanya komunikasi ini, komunikasi ini, komunikasi ini. Karena kita memang ingin belajar tentang komunikasi, semuanya itu arahnya ya ke komunikasi itu tadi. Oke, saya rasa kalau untuk yang faktor-faktor penunjang supaya sukses ini, kita bisa bisa banyak cari contohnya lah. Nah, ini hambatan. Nah, untuk hambatan ini sendiri dia sering dibilang tadi yang noise tadi ya, atau gangguan. Nah, ada bahasa ininya, gangguan mekanik atau mechanical channel choice, kemudian gangguan semantik, semantic noise. Nah, kalau yang channel choice ini, gangguan mekanik ini yang secara teknik ada gangguan gitu kan, misalnya ketika di dalam suatu rapat orangnya banyak, mikrofonnya mati, akhirnya yang di belakang-belakang nggak dengar, yang di depan ngerti, yang di belakang nggak ngerti, seperti itu kan gangguan mekanik gitu ya. Atau lagi menjelaskan seperti ini sinyalnya jelek, itu secara mekanik gitu kan gangguannya. Kemudian yang semantik gimana? Semantik itu pengetahuan mengenai kata-kata tadi. Saya kasih contoh tadi ketika kita ngomong misalnya dengan petani, karena yang ngomong anak biologi, dia ngomong tentang
ngomong padi itu dia nggak mau nyebut padi, malah bilangnya Oryza sativa atau apa gitu kan. Eh, Akhirnya petani pun bingung walaupun dia sering nanam padi gitu kan, tapi dia nggak tahu bahasa ilmiahnya itu apa. Nah, itu karena kata-kata tadi itu bisa masuk di dalam yang semantik. Kemudian denotatif dan makna konotatif. Nah, ini denotatif konotatif ini tergantung dari pemaknaan itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman ngambil pengantar, bukan pengantar ya, bahasa Indonesia ada ya di semester 1 ya. Pasti dapat itu karena mata kuliah umum biasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian agama. Itu tuh pasti ada di semester 1. Um, Tergantung kita memaknai pemaknaannya itu. Jadi ketika sesuatu itu berbeda maknanya akan menjadi gangguan juga. Kemudian kepentingan, interest ini yang saya bilang tadi, ketika nggak terlalu penting buat kita, ngapain kita mau dengerin itu gitu kan. Jadi akhirnya tidak sesuai dengan kepentingan kita atau interest kita. Itu bisa jadi hambatan. Motivasi juga, kemudian prasangka. Ketika tidak memiliki motivasi untuk itu, akhirnya komunikasinya pun terhambat. Apalagi kalau sudah ada prasangka gitu ya. Jadi dulu saya udah apa namanya, ketika saya belajar dulu di Pare gitu ya, di kampung Inggris, waktu itu saya belajar bahasa Inggris, dibilang sama tutornya di sana ada 3 jenis mahasiswa di sini atau student di sini. Yang pertama itu people, kemudian good people sama great people. Kamu pilih yang mana? Saya bilang pastilah saya pilih yang great people gitu kan. Terus saya kasih tahu, oh ternyata kata tutor di sana, kalau yang people itu dia akan memiliki prasangka. Ketika diajarin, dia pasti bilang, oh saya tahu tentang itu gitu kan. um, Ya istilahnya merasa tahu gitu kan. Tapi ketika yang good good people gitu kan atau good student, ketika sudah jadi good student, dia bilang walaupun dia sudah tahu, dia malah pengen lebih tahu lagi, kemudian lebih mendengarkan lagi. Tapi kalau yang sudah great student atau yang great people itu bilangnya dia coba untuk memahami dan coba lebih paham lagi. Jadi prasangka di sini juga penting untuk dikomunikasi gitu ya. Dia bisa menjadi hambatan, kemudian juga bisa menjadi penentu kesuksesan komunikasi itu sendiri. Ketika kita berprasangka yang tidak baik, jelaslah itu akan menjadi hambatan. Tapi ketika prasangkanya baik aja, pasti akan mendukung dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dimana kita bisa percaya gitu kan dengan apa yang orang sampaikan ketika kita berpikiran sudah tidak baik dengan apa yang dengan orangnya gitu kan. Belum dia ngomong kita sudah berprasangka macam-macam, itu udah jelas nanti komunikasinya nggak bakalan nyambung. Oke, itu untuk hambatan. Kemudian di slide selanjutnya coba saya lihat di sini, ini masih masih kendala ya, kendalanya komunikasi. Hambatan ya ini ya. Ya, ini masih masih sama ya. Dari penjelasan saya tadi masih mencakup ini gitu kan. Nggak apa-apa, ini kita lewatin aja. Saya mau kasih lihat kendala-kendalanya, apa gambarannya gitu ya. Nah, ini dia. Nah, itu kita misalnya ada 2 orang gitu ya, ada pengirim, ada penerima. Nah, di situ ada perbedaan budaya. Kira-kira berbeda budaya, berbeda bahasa itu pasti akan menjadi kendala ya kan. Kemudian pengaruh perbedaan status juga akan menjadi kendala. Nah, itu jadi penghalang atau dindingnya gitu kan. Semakin banyak kendala itu, semakin susah komunikasi itu akan disampaikan. Apalagi sudah budayanya berbeda, pilihan saluran komunikasinya itu tidak bagus dipilihnya, kemudian
ada penyimpangan persepsi lagi. Nah, itu sudah jelas nanti komunikasinya sudah kacau gitu kan. Makanya kalau mau efektif, seminimal mungkin kendala-kendala ini dihilangkan. Jadi kalau sudah hilang semua kendala-kendala ini, lebih mudah lagi komunikasi itu disampaikan dan lebih paham lagi. Uh, saya itu ada nonton ini ya, video gitu kan. Jadi dia berbicara memang pakai bahasa Inggris, tapi orang yang di sana itu semuanya, misalnya di sidang PBB gitu ya, di sidang PBB itu kan pesertanya dari semua negara yang menyampaikan bahasa Inggris gitu kan. Biasanya mereka punya alat di telinga gitu kan sebagai penerjemah, ada yang menerjemahkan gitu kan di belakang. Nah, itu untuk mencapai kepemahaman yang sama, walaupun yang diterima, informasi yang diterima itu dalam bentuk bahasa Inggris, misalnya yang dari Arab, dari Cina, dari mana-mana, supaya pemahaman yang ditangkap sama gitu. Nah, itu susah gitu kan untuk jadi translatornya itu, supaya tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan itu tadi. Kemudian di sini masih ini gambaran tadi. Kalau tadi saya kasih contoh bakso, di sini dia bilang pohon gitu kan. Ketika dia membicarakan tentang pohon, yang mendengarkan itu juga yang ada di persepsinya dia tentang pohon. Nah, jadi tadi saya udah bilang juga yang paling susah itu adalah yang mendengarkan gitu kan, karena dia tugasnya dua sambil memahami. Kalau yang menyampaikan tuh cuma menyampaikan aja gitu kan, tapi kalau mendengarkan harus sambil memahami. Kalau cuma mendengarkan toh nggak paham, ujung-ujungnya cuma bilang hah gitu atau apa tadi gitu kan, karena nggak paham, cuma mendengarkan aja. Itu sering terjadi ya. Jadi ketika kumpul sama-sama kita sudah ngomong panjang lebar, temannya main handphone, sudah selesai kita ngomong, baru dia nanya apa tadi katanya. Nah, itu cuma mendengarkan tapi tidak mencoba untuk memahami gitu kan, karena noise-nya, gangguannya main handphone. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain dulu karena ini slide-nya sudah habis, slide ke-17. Coba kita diskusi dulu apa yang teman-teman bisa dapatkan tadi, apa namanya, dari pembahasan tadi. Kira-kira apa yang bisa teman-teman pahami gitu. Kenapa? Oke. Tunggu ya. Saya balikkan slide-nya dulu. Di slide terakhir tadi ya. Memahami sudut pandang orang lain. Jadi kita mencoba berpikir kita itu jadi dia gitu loh. Misalnya kita membicarakan sesuatu gitu kan, atau ingin mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya teman kita lagi sedih, kemudian kita cobalah dari sudut pandang dia. Mungkin karena dia sedih, bagaimana cara saya untuk supaya dia nggak sedih lagi gitu kan. Misalnya diajak jalan-jalan atau diajak keluar pergi makan gitu kan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, misalnya kita gini ya, mau ngutang gitu sama teman contohnya gitu ya, tapi kita lihat teman kita tuh nggak punya uang sebenarnya, berarti kita nggak paham, kita nggak lihat sudut pandang dari dia gitu kan. Jadi kita harus paham dulu, oh kita ini mau ngutang tapi teman kita ini punya uang nggak, jangan-jangan dia juga nggak punya uang gitu kan. Ketika kita mau ngutang dia nggak punya uang, kemudian kita nggak paham tentang itu, ya akhirnya bagaimanapun kita berkomunikasi akhirnya nggak akan bisa gitu kan, kayak gitu. Ya sewot, padahal kita nggak tahu sudut pandang orang itu kan, maksudnya teman kita mungkin saja dia nggak punya uang beneran gitu kan. Nah, lain beda misalnya dia, kita lihat dia baru terima gaji, kemudian kita bilang, ehm,
apa namanya, oh baru terima gaji gitu kan, boleh pinjam gini gini gini. Ya, kita lihat sudut pandangnya dia, oh memang dia lagi punya uang gitu kan. Jadi itu akan efektif komunikasinya karena kita memahami. Saya teman tadi sedih juga kan, oh kenapa dia sedih, kita harus lihat dari sudut pandangnya dia. Atau dia nggak setuju gitu kan, misalnya kita punya teman non muslim, kita harus lihat juga sudut pandangnya dia kenapa gitu kan. Misalnya karena kita punya perbedaan agama gitu kan, misalnya kita untuk bisa saling menghormati, ya kita coba berpikir dari sudut pandangnya dia seperti itu. Oke, coba Mbak Susi bisa nggak sebutkan beberapa hal yang supaya komunikasi tadi bisa lebih efektif? Iya, kedengeran. Jadi supaya komunikasinya lebih efektif gimana? Hmm. Hmm. Noise tadi apa? Gangguannya kayak gimana gangguannya? Oke, nah bisa itu nanti ya harus diingat ya. Jadi langsung dikasih contoh. Jadi banyak noise itu, telepon tadi, jaringan, kemudian em, ketika kita baca surat kabar atau surat, oh suratnya nggak ada sebelah gitu kan, hilang sebelah atau apa gitu ya. Nah, em, apa namanya? Kalau untuk hambatan, Mbak Susi bisa juga ya. Hambatannya kira-kira apa? Hambatan dalam berkomunikasi. Jangan bilang hambatan dalam berkomunikasi misalnya orangnya bisu, ya udah jelas gitu ya. Jangan bilang kayak gitu. Cari misalnya hambatannya apa. Mm-mm. 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 Itu bisa jadi hambatan komunikasi ya, karena tadi ada prasangka tadi ya. Nah, berarti di situ misalnya yang jadi hambatan, misalnya ada noise-nya apa? Gangguannya berarti perasaan itu tadi ya, prasangka tadi yang bikin gangguan. Nah, misalnya kalau medianya sendiri berpengaruh nggak? Misalnya mau ngutang tapi lewat telepon.
lebih lebih enak gimana maksudnya komunikasinya ketika mau ngutang lewat telepon atau bicara langsung? Berpengaruh itu pasti ya. Kalau Mbak Sri gimana? Ada punya contoh yang lain? Contoh maksudnya? Ya, contoh yang hambatan. Nah, bisa terjadi salah paham itu berarti cara penyampaiannya itu mungkin salah. Berarti gangguannya terjadi pada isi pesan atau pada si pemberi pesan. Nada. Berarti pada pesannya ya. Ya. Sering terjadi dulu waktu saya di PT itu sering terjadi salah paham sama staff. Dia itu nadanya bentak. Terus saya menganggapnya dia itu marah. Padahal menganggapnya biasa aja gitu ya karena perbedaan budaya tadi ya. Oke, berarti ya bisa beda budaya tadi kan akhirnya hambatannya itu karena perbedaan budaya atau kebiasaan. Makanya saya bilang ketika ingin berhasil komunikasi itu akan lebih berhasil gitu kan karena akan lebih mudah menyampaikan ketika budayanya juga sama, tingkat pendidikannya, pengalamannya. Coba bisa nggak cari contoh yang berbeda pengalaman supaya bisa sukses itu gimana komunikasinya? Ya pengalaman. Misalnya gitu, dalam bahasa Mandarin itu kan ada 4 nada. Ya. Terus namanya nada 1 dan 3 itu sama pengucapannya nadanya itu salah arti. Iya, salah arti. Artinya kan gula sama panas kan. Kita itu bermaksud berkata tambahin gula itu. Ternyata kita itu nadanya salah. Terus orang lain tuh menganggap kok tambahin panas. Kita itu salah tangkap. Bisa, ya bisa juga seperti itu. Nah, nanti itu contoh yang umum gitu kan dan itu pasti nanti apa namanya teman-teman harus jelaskan seperti itu. Nah, apa namanya yang paling penting itu tadi adalah kita pegang dulu intinya komunikasi itu apa, berkomunikasi apa karena dulu ada yang nanya gitu kan dan harus masih ingat. Nah, kemudian komunikasi efektif itu seperti apa, komunikasi yang tidak efektif seperti apa. Sekarang saya pengen dengar dari dua-duanya komunikasi apa? Oke, komunikasi apa dulu komunikasi? Apa aja kamu dulu? Iya. Iya, iya, menurut Mbak Susi sendiri.
berkomunikasi, berarti kalau berkomunikasi itu ada prosesnya penyampaian pesan. Kalau komunikasi itu adalah, ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau berkomunikasi itu lebih prosesnya ya, pertukaran informasinya tadi. Nah, kalau komunikasi verbal dan nonverbal itu masuk di komunikasinya. Tapi kalau berkomunikasi, kita juga bisa menggunakan pesan verbal nonverbal. Itu nanti di semester. Nanti di pertemuan ke depan itu kita akan bahas komunikasi verbal dan nonverbal, kemudian komunikasi yang lainnya juga kita bahas ya. Kemudian pengertian definisi sendiri dari komunikasi yang efektif gimana? Dibikin aja sendiri apa namanya dibayangin sendiri lebih enak nih pemahamannya daripada harus ngingat-ngingat yang di buku. Efektif ya, yang berhasil, yang sukses gitu. Nah, berarti kalau hambatan sebaliknya. Ya, berarti kalau yang komunikasi yang tidak efektif itu sebaliknya gitu ya. Berarti mudah untuk dipahami ya yang efektif dan tidak efektif. Kemudian prosesnya tadi seperti apa proses komunikasi? Nah, kalau yang Mbak Sri bilang itu medianya melalui telepon, melalui cerita. Tapi saya bilang prosesnya gimana prosesnya? Berkomunikasi berarti ada proses penyampaian. Nah, prosesnya itu apa? Ayo coba diingat-ingat prosesnya seperti apa proses komunikasi. Ya, makanya diingat-ingat gimana proses komunikasi itu kayak gimana. Kan. Nah, itu udah benar ya, ada umpan balik. Tapi yang dari awal gimana proses komunikasi itu? Ada yang menyampaikan, disebut komunikator. Ada isi pesannya. Ini kan masih di teori Laswell. Ada isi pesannya yang mau disampaikan, kemudian ada medianya. Medianya tadi bisa lewat telepon, bisa lewat yang lain-lain, tertulis. Kemudian ada penerima, ada feedbacknya. Ya, itu proses itu jangan lupa ya, itu harus diingat itu prosesnya. Ya, itu kan proses. Iya, makanya kalau itu tidak masuk di proses, nanti komunikasinya bakalan tidak efektif. Jadi misalnya nggak ada yang mengirimkan pesan, loh bagaimana gitu kan? Iya,
Iya, itu kan konteks itu sama dengan pesannya gitu kan. Hampir sama dia, tapi bahasanya aja yang beda. Jadi prosesnya itu memang, ini proses ya, proses itu sama dengan langkah-langkah ya enggak? Step. Nah, ketika mau bikin mie rebus gimana? Dibuka bungkusnya, dimasukkan mie-nya gitu kan, dibuka bumbunya, baru dihidangkan seperti itu kan. Nah, kalau berkomunikasi prosesnya, komunikasi yang efektif seperti apa? Ada yang menyampaikan, ada isi pesannya, kemudian melalui media apa. Kalau mie direbus misalnya di dalam wadah gitu kan, kalau komunikasi itu berarti bisa pakai apa namanya, medianya langsung atau apa. Kemudian ada yang makan mie gitu kan, ada yang menerima pesannya, kemudian ada yang menanggapi, wah mie-nya enak. Kalau di komunikasi bilang ada tanggapan juga gitu kan. Kemudian gangguan, oh gangguan itu bisa terjadi di tengah-tengah atau di akhir atau di awal. Misalnya mau bikin mie tadi gasnya habis, atau di komunikasi tadi gangguannya, oh terlalu ramai, terlalu banyak orang, atau sinyalnya jelek. Nah itu prosesnya tadi sama dengan langkah-langkahnya, dan itu harus bisa dijelaskan dari awal. Nggak bisa kita prosesnya itu komunikasi nggak bakalan bisa efektif kalau cuma satu-satu. Jadi dijelasin dari awal, dari pemberi pesan misalnya pesannya seperti apa, sampai kepada penerima, sampai kepada noise-nya kita jelaskan. Diingat ya. Ya, Kak. Kita coba cari contoh yang lain tentang proses komunikasi tadi kayak gimana. Misalkan kita mendengar